Gamama. Ini Masjid Gamama dibangun zaman Turki Utsmani ya. Baik. Ya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya kita akan berkunjung ke masjid ini, namanya Masjid Al-Gamama. Al-Gamama. Terus sebelum saya melanjutkan tentang Masjid Al-Gamama ini, saya akan menjelaskan dulu lokasi dari Nabawi Madinah dulu. Jadi Madinah dulu, kota Madinah yang dulu itu hanya di dalam pagar masjid itu saja. Dan itu hanya di dalam pagar ini saja. Lokasi daripada Madinah dulu, kota Madinah hanya di dalam pagar ini saja. Yang dulu sebelum hijrahnya Rasulullah dari kota Mekah Al-Mukarramah menuju kota Madinah namanya Yathrib. Ya, namanya Yathrib. Hijrah Rasulullah ke kota Madinah, maka diganti kota ini menjadi Al-Madinah. Ya, Al-Madinah itu diambil bahasa Arab artinya kota. Ya, kota. Al-Munawwarah ini hanyalah gelar. Ya. Kata ulama, agungnya sebuah kota, besarnya sebuah kota dilihat dari gelar tersebut. Seperti Al-Madinah Al-Munawwarah. Ini Madinah yang penuh dengan cahaya. Karena kenapa? Karena disinilah Rasulullah mampu memancarkan cahaya-cahaya Islam sampai ke negara kita. Maka dijuluki dengan Madinah Al-Munawwarah. Dinamakan juga Madinatul Rasul, Madinatul Thabah, Madinatul Thayyibah, kota-kota yang baik. Kemudian dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Ismail Al-Maliki, beliau adalah ulama besar di kota Mekah Al-Mukarramah, mengatakan kalau orang yang melaksanakan sholat di luar pagar itu, maka pahalanya sama dengan orang melaksanakan sholat di luar sana. Pahalanya sama. Tapi kalau orang melaksanakan sholat di dalam pagar itu, ya di dalam pagarnya, walaupun di luar masjid, yang penting di dalam pagar, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah sebanyak 1000 pahala. Itulah perbedaannya. Makanya di hotel-hotel kita itu nggak ada musola. Biar orang melaksanakan sholat di dalam pagar atau di kawasan Masjid Nabawi. Beda dengan kota Mekah. Kalau kota Mekah itu di hotel-hotel ada setiap hotel mesti ada musolahnya. Karena kenapa? Dikatakan juga oleh Syekh Muhammad bin Ismail Al-Maliki, beliau mengatakan kalau di kota Mekah walaupun sholat di hotel pahalanya tetap dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 100.000. Itulah perbedaannya. Makanya di sini ini kalau kita mau sholat jangan di luar pagar, tapi masuk di dalam pagar. Walaupun di halaman, yang penting di dalam pagar pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di depan masjid itu banyak keran-keran air, ya. Itu bukan air Zam-Zam, melainkan air mineral biasa yang hanya menghilangkan haus kita. Kalau air Zam-Zam yang asli ada di dalam masjid, di situ ada galon, ya. Di situ ada galon. Kalau semisal Bapak Ibu mau bawa botol dari hotel, kemudian ambil air tersebut diminum tiap hari. Sabda Rasulullah, Zam-Zam lima syuriba lahu. Air Zam-Zam itu berkhasiat tergantung orang niat orang yang meminumnya. Jadi kalau kita diniatkan terlebih dahulu, maka air Zam-Zam itu akan bereaksi dalam diri kita. Tapi kalau semisal air Zam-Zam itu diminum tanpa diniatkan, maka sama hanya dengan minum air mineral biasa yang hanya menghilangkan haus saja. Itulah air Zam-Zam. Maka sebelum kita meminumnya, silahkan Zam-Zam itu nama dari racun, jauhkan tubuh kami dari sihir, jauhkan dari tubuh kami dari penyakit. Seperti itu, ya. Kemudian ini namanya Masjid Al-Gamamah. Masjid Al-Gamamah. Dan di sini dulu, ya, ini adalah tanah lapang dulu. Tanah lapang di mana ketika Rasulullah melaksanakan sholat Idul Fitri di tanah ini. Rasulullah melaksanakan sholat Idul Fitri di tanah ini, itulah afdalnya melaksanakan sholat Idul Fitri di tanah lapang. Sedangkan kita tahu semua kalau di Masjid Nabawi itu pahalanya sebanyak 1000. Rasulullah tinggalkan melaksanakan sholat Idul Fitri tetap di tanah lapang ini, di luar Masjid Nabawi. Karena menyatakan kalau sholat Idul Fitri itu lebih afdalnya di tanah lapang, ya. Kemudian setelah melaksanakan sholat Idul Fitri, di situ ada khutbah. Ketika Rasulullah berkhutbah, maka datanglah seorang Arab Badu datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya datang kepada kita semua, sesungguhnya datang kepada kami kemarau yang panjang sehingga hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan banyak yang mati. Untuk Allah, maka berdoalah kepada Allah, wahai Rasulullah, ayu istana, supaya Allah memberikan kami hujan, memberikan kami rahmatnya di kota Madinah Al-Munawwarah ini." Setelah itu Rasulullah langsung setelah melaksanakan khutbahnya, Rasulullah langsung melaksanakan sholat istisqa di sini. Sholat istisqa itu sholat meminta hujan. Setelah melaksanakan sholat istisqa, Rasulullah berkhutbah sebentar dan berdoa kepada Allah untuk menurunkan Allah hujan. Sebelum Rasulullah itu selesai khutbahnya, maka datanglah awan besar, awan hitam yang datangnya dari arah sini, ya. Datangnya dari arah sini memayungi Rasulullah, memayungi sahabat-sahabat Rasulullah yang mendengarkan khutbahnya.
Kemudian setelah awan itu berkumpul, maka datanglah hujan di kota Madinah Al-Munawwarah ini dan menyebar. Dikatakan oleh sahabatnya, "Ma naras syamsa sabtan." Saya tidak pernah melihat matahari satu pekan. Jadi hujan yang di kota Madinah ini satu pekan, 1 minggu, ya 1 minggu. Setelah 1 minggu maka datang lagi orang Arab Badu. Ya Allah, ya Rasulullah, berdoa kepada Allah lagi supaya Allah memberhentikan hujan tersebut karena banyak jalan-jalan yang rusak. Maka Rasulullah langsung berdoa dan Allah, dengan izin Allah, hujan itu langsung berhenti. Dikatakan namanya ghamamah, itu artinya awan. Ya, ghamamah itu artinya awan karena setelah Rasulullah itu berdoa minta hujan, awan datang dari arah sini memayungi baginda Rasulullah, memayungi para sahabat-sahabat Rasulullah. Maka didirikanlah masjid Ghamamah. Agar kenapa? Agar kita bisa menapak jelas ini masjid apa? Namanya masjid Ghamamah atau masjid awan. Kalau Rasulullah berdoa minta hujan, datang awan berkumpul di sini. Kemudian datanglah hujan di kota Madinah Al-Munawwarah ini. Ya. Terus kemudian pada zaman Umar bin Abdul Aziz, pada zaman itu mencari sisa-sisa atau bekas-bekas peninggalan Rasulullah SAW, kemudian dijadikan masjid. Ya, dijadikan masjid pada zaman Umar bin Abdul Aziz. Pada zaman Turki Utsmani maka direnovasi. Direnovasi seperti inilah masjidnya. Ya, seperti ini masjidnya. Ini dikatakan dari zaman dari zaman Turki Utsmani. Jadi bata-batanya bentuknya sama seperti ini. Ya. Terus kemudian masjid ini tidak dilaksanakan sholat 5 waktu. Hanya didirikan untuk menapak jelas saja, ya, tempat-tempat atau lokasi di mana Rasulullah itu yang bersejarah menurut kita. Bisa dilihat ke dalam kayak gitu? Hah? Ke dalam. Bisa masuk ke dalam, tapi sekarang lagi dikunci. Kalau sore baru dibuka. Orang itu masuk ke dalam hanya melihat saja, tidak melaksanakan sholat. Mungkin bisa melaksanakan sholat sunat di dalam masjid saja. Terus kemudian di situ ada masjid lagi. Itu namanya Masjid Sayyidina Umar. Ya, Sayyidina Abu Bakar maksudnya. Itu Masjid Sayyidina Abu Bakar. Dikatakan kalau sejarah itu berversi pendapatnya. Dalam sejarah mengatakan bahwasanya di situ adalah salah satu tempat di mana Sayyidina Abu Bakar melaksanakan salat Idul Fitri, salat istisqa di situ tempatnya. Kemudian dikatakan juga di mana di situ tempat Imam Sayyidina Abu Bakar ketika setelah menggantikan baginda Rasulullah SAW sebagai khalifah. Terus di situ ada masjid lagi itu yang sedang dibangun. Bukan dibangun tapi direnovasi. Itu namanya Masjid Sayyidina Ali. Itu namanya Masjid Sayyidina Ali. Dan di belakang hotel ini ada Masjid Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman juga ada. Ya. Jadi ini adalah masjid-masjid yang sangat bersejarah dan juga masjid-masjid di mana lokasi-lokasi daripada sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Jadi inilah tidak ada keutamaan-keutamaan tertentu. Kita datang ke sini hanya menapak jelas saja. Mungkin kita pernah ketika di Indonesia hanya mendengar ceritanya saja, tapi tidak tahu lokasinya. Dan alhamdulillah hari ini atas nikmat Allah yang sangat luar biasa kepada kita semua, kita bisa mengetahui di mana tempat didampingi Sayyidina Abu Bakar yang namanya Satifah bin Sa'idah, di mana lokasi Allah SWT memayungi atau menurunkan hujan, mendatangkan awan di lokasi ini. Maka dinamakan dengan Masjid Al-Ghamamah. Ghamamah itu artinya awan. Seperti itu Bapak Ibu, ya. Ada yang mau ditanyakan? Ini teh jaraknya